الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da ma ba'. Pertama, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam yang berbahagia ini kita bisa bertemu walaupun dalam dunia maya, dunia daring. Mudah-mudahan pertemuan kita ini tidak mengurangi makna silaturahim kita. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, para asatidz dan astazizah yang berbahagia, pada malam yang berbahagia ini kita akan berdiskusi tentang keruntuhan kota Baghdad. Tema ini mungkin adalah tema klasik kalau dalam bahasa sekarang ini adalah masa-masa yang sudah lama sekali. Mungkin banyak di antara kita yang sudah membaca tentang sejarah ini. Mungkin juga ada banyak yang belum menelaahnya. Namun perlu kita sampaikan di sini bahwa mempelajari sejarah Islam itu sebenarnya adalah bagian dari sebuah keharusan bagi kita. Kalau tidak saya katakan wajib, keharusan. Mengapa? Karena dengan mempelajari sejarah kita telah memiliki kepercayaan diri bahwa umat Islam selama berabad-abad pernah memberikan kontribusi terhadap peradaban dunia ini. Kalau kita tidak pernah membaca sejarah ini, sejarah kejayaan dan masa kekhalifahan, maka kita seakan-akan tidak pernah tersambungkan dengan sejarah kegemilangan kita. Saya dikasih waktu oleh moderator 30 menit ya. Mudah-mudahan tidak sampai 30 menit, ini sudah selesai. Temanya adalah runtuhnya kota Baghdad. Walaupun temanya runtuh kota Baghdad, sebenarnya tersirat dalam tema ini adalah bagaimana juga kita membicarakan tentang kota Baghdad, kegemilangan kota Baghdad ini. Karena runtuh itu adalah akhir dari sebuah proses, kalau menurut Ibnu Khaldun itu proses sebuah peradaban. Ada peradaban itu masa lahir, masa kembang, masa berjaya, kemudian masa menurun dan masa runtuh. Nah, kita ini bicara tentang runtuh berarti bicara tentang akhir dari proses sebuah peradaban. Maka kita ingin memulai dari bagaimana sebuah awal peradaban kota Baghdad itu. Saya mulai dari perspektif orang tentang penulisan sejarah Abbasiyah terutama ya, dan kota Baghdad secara khusus. Perspektif ini penting bagi kita karena kita akan mempelajari
mengkaji tentang peradaban yang dibuat oleh manusia. Tentunya peradaban yang dibuat oleh manusia akan ada di sana, ada gembira, ada sedih, ada peperangan, ada perdamaian, ada pembunuhan, ada ekspansi-ekspansi. Itulah peradaban manusia. Maka ketika kita melihat peradaban Islam, maka posisikan dia sebagai peradaban manusia. Peradaban yang tentu akan banyak kita temukan kelebihan-kelebihan, akan banyak juga kita temukan kelemahan-kelemahannya. Dalam konteks ini kita tidak akan banyak mengurai tentang kekurangan-kekurangan dan cacat-cacat daripada para sultan, para khalifah yang ada di dinasti ini. Kalau orang melihat sejarah Abbasiyah ini dalam perspektif politik, maka sejarah berdiri sampai runtuhnya kerajaan ini adalah sejarah berdarah-darah, sejarah perebutan, sejarah saling bunuh antara satu manusia dan manusia yang lain, saling menyikut antara satu kontestitas dengan kontestitas yang lainnya. Nah, kita akan banyak menemukan peristiwa-peristiwa yang berdarah itu kalau kita hanya melihat sejarah itu dalam perspektif politik. Demikian juga kalau kita akan melihat sejarah Abbasiyah ini dalam perspektif ideologi, kita akan banyak menemukan benturan antara Sunni dengan Syiah. Peperangan antara Sunni dengan Syiah. Perebutan kekuasaan antara Sunni dengan Syiah. Dan perebutan dan perangan itu tidak banyak mengorbankan harta, nyawa, dan banyak darah kaum muslimin yang tercecer kalau kita melihat sejarah itu dalam perspektif ideologi. Kalau kita melihat perspektif peradaban, maka sejarah akan hanya memotret satu kemegahan saja, capaian-capaian yang dilakukan oleh satu kerajaan. Demikian juga kalau kita perspektif sosial, kita akan menyajikan sejarah peradaban ini dengan hanya komunikasi antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, komunitas yang satu dengan komunitas yang lain, komunikasi antara kaum Arab, bangsa Arab, bangsa Persia, bangsa Yunani, bangsa Romawi, itu yang bisa yang kita lihat kalau perspektifnya satu persatu. Saya tidak akan melihat dari semua perspektif. Mungkin ada beberapa perspektif yang tidak saya lakukan. Namun kajian ini adalah kajian yang mencoba untuk memotret beberapa sumber sejarah yang saya baca. Bapak, ibu-ibu, para asatiz dan asatizah punya juga sumber sejarah yang bisa kita diskusikan di forum ini. Biasa saja perspektif kita berbeda dalam melihat sumber. Kalau kita lihat silsilah kerajaan Abbasiyah ini, dia ada bermuara kepada paman Nabi di sini. Ini paman Nabi. Dan masa kegemilangannya itu sebenarnya sampai di sini nih, masa kegemilangannya. Para sejarawan sepakat ini adalah masa-masa kegemilangan dari kerajaan Abbasiyah. Dari sampai ke sini adalah masa di mana secara politik itu sudah mulai turun. Terjadi saling merebut kekuasaan, baik antara Syiah dan Sunni, baik antar suku, antar wilayah. Nah, kalau kita lihat perjalanan sejarah Abbasiyah ini adalah selama 600 tahun. Dari sini ke sini 600 tahun atau 6 abad. Tetapi masa kegemilangannya itu tidak sampai 1 abad. Namun pengaruh dari masa gemilangan ini sampai bertahan kemudian
ke 500 tahun setelah itu, masa kejayaan Islam. Pondasi peradaban Daulah Abbasiyah ini dibangun hampir kurang lebih sekitar 90 tahun. Kalau kita lihat peta kekuasaannya itu sangat luas sekali, dan satu negara sampai hari ini tidak bisa memenuhi atau menyamai keluasan wilayah Abbasiyah. Ini dari sini sampai ke arah terhalang, sampai ke arah sini. Panjang sekali dan luas sekali wilayahnya. Maka wajar wilayah ini tidak bisa mengontrol semua wilayah, sehingga lahirlah kerajaan-kerajaan kecil yang mereka hanya mengirim upeti kepada Abbasiyah, dinasti Abbasiyah. Siapa tokoh pembangun peradaban itu? Saya sebenarnya ada 5, saya lebih fokus kepada 3 saja, karena itu yang paling fenomenal menurut saya dalam membangun peradaban yang dinasti Abbasiyah. Pertama, Abu Ja'far al-Mansur. Ini adalah orang yang alim, orang yang tidak hanya sekedar sebagai politisi, tapi juga dia adalah seorang ilmuwan. Dialah yang kemudian memindahkan ibu kota Abbasiyah ini dari Kufah, dekat Kufah, ke wilayah Baghdad. Dan dialah arsitek pembangunan kota Baghdad itu, Abu Ja'far al-Mansur ini. Kalau kita baca biografinya, sangat luar biasa beliau. Memiliki kemampuan intelektual yang tinggi dan sangat mencintai ilmu. Yang kedua adalah Harun al-Rasyid. Ini adalah khalifah yang disepakati oleh para sejarawan pada masanya lah, masa kegemilangan, masa puncak peradaban dari dinasti Abbasiyah itu, Harun al-Rasyid. Banyak capaian-capaian yang dia lakukan, banyak dia melakukan pembaharuan keilmuan, banyak menerjemahkan ilmu-ilmu barat. Bahkan dia pernah mengirimkan kepada Raja Romawi jam yang diatur oleh air, atau dikenal pada saat itu jam air, di mana Raja Romawi pada saat itu sangat terheran-heran dengan kemampuan teknologi yang sudah dicapai oleh umat Islam. Sehingga ketika jam air itu dihadiahkan kepada Raja Romawi kata ini suatu benda yang sangat ajaib. Kemudian yang kedua adalah Abdullah al-Ma'mun. Ini juga adalah tokoh yang merupakan sangat penting perannya dalam pembangunan peradaban di Indonesia. Bagaimana sih kota Baghdad itu sehingga dia menjadi tempat yang sangat luar biasa, tempat yang merupakan pembangunan peradaban dunia. Menurut Ira M. Lafidus dalam Sejarah Sosial Umat Islam, dia mengatakan belum pernah terjadi di Timur Tengah sebuah kota sedemikian besar. Baghdad tidak hanya pusat kota, jadi tidak hanya sekedar ibu kota dari sebuah negara, tetapi dia adalah kota metropolitan yang merupakan pencampuran berbagai unsur kedaerahan dari segala lapisan dan penjuru Sungai Tigris. Jadi yang tinggal di kota Baghdad itu tidak hanya satu kelompok, tidak hanya satu ras, tidak hanya satu agama. Semuanya berkumpul, dijaga oleh khalifah pada saat itu. Berbeda dengan
dinasti Umayyah, di mana dinasti Umayyah itu lebih memprioritaskan orang-orang Arab. Jadi kelas pertama di Umayyah itu adalah Arab, kemudian para tentara-tentaranya. Berbeda dengan Baghdad, Baghdad adalah kota metropolitan, kota yang urban, kota yang di mana berkumpul seluruh agama, berkumpul seluruh etnis di dalamnya, dan itu mereka merasa aman di dalamnya. Dikatakan juga kota Baghdad merupakan kota terindah di dunia. Jadi kalau sekarang di zaman modern ini, di mana kota yang paling terindah? Nah, maka begitulah suasana kota Baghdad, terindah. Kemudian kota Baghdad merupakan menara ilmu dan pengetahuan abad pertengahan. Jadi seluruh para ilmuwan itu belajar ke kota Baghdad. Mereka menimba ilmu karena seluruh ilmu itu bisa ditemukan di Baghdad. Baik ilmu filsafat, ilmu tentang teknologi dan seterusnya. Ini gambaran kota Baghdad yang dimana kota ini dibangun layak sebagai kota militer, kota yang dimana sangat seleksi sekali kepada orang-orang yang tidak setuju dengan khalifah, kemudian sangat sulit sekali pasukan atau musuh untuk menaklukkan kota ini, karena dia dibangun dengan berlapis-lapis tembok. Ini gambaran sketsanya. Ada empat pintu. Empat pintu ini, ada pintu Syam, ada pintu Khurasan, ada pintu Basrah, ada pintu Kufah. Ini parit ini ada airnya, ini parit. Jadi kalau orang mau masuk dia harus pakai jembatan. Ini depan dinding. Ini dinding kedua, ini dinding pertama, ini dinding kedua. Kemudian ini dinding ketiga. Kemudian ini fraksi dalam, ini fraksi luar. Ada masjid di sini. Ini dalam arsitektur Islam kita akan melihat bahwa satu kota itu ada berapa syarat, ada masjid, ada istana, ada pasar, biasanya seperti itu. Ini ada penjara, ini ada kantor polisi. Begitu bagusnya arsitektur kota Baghdad, dan ini tidak ditemukan di kota-kota lain pada abad 9 itu. Ini gambarannya. Pada abad ke-9, luas kota ini 2 mil persegi, berpenduduk sekitar 300.000 sampai 500.000. Kalau 300.000 ini ya lebih besar lah. Kalau Kota Padang sekarang pemilihnya itu di angka 600.000, penduduknya di angka 1 juta. Nah, berarti ini kalau 500.000 separuh dari kota Padang. Jadi kota Baghdad itu pada abad ke-9 itu sudah separuh dari penduduk kota Padang. Baghdad lebih besar dibandingkan Konstantinopel, hanya berpenduduk 200.000. Jadi Konstantinopel yang Istanbul yang ada di Turki itu dulu pada abad ke-9 itu penduduknya baru 200.000 orang. Tembok sebelah luar dibangun setinggi 52 kaki. Berarti tidak pakai meteran nih, pakai kaki. Lebar bagian bawah 80 kaki, bagian atas 34 kaki, bagian luar tembok dikelilingi oleh parit-parit, 4 buah pintu gerbang menghadap ke jalan raya. Nah, Baghdad sebagai ibu kota menjadi pusat ekonomi, ini pusat ekonomi, kemudian pusat perdagangan internasional, dan bercorak kosmopolitan. Kosmopolitan ini adalah masyarakatnya sudah bercampur baur, tidak homogen. Apa capaian-capaian peradaban Islam pada masa itu? Dalam bidang tata negara itu sudah ada wizarah.
Wizara ini ya wazir ya, sudah wakil khalifah itu sudah ada. Dan wakil ini merupakan orang kepercayaan dari khalifah. Dia menangani masalah pengetahuan dan masalah fisik, masalah ketentaraan. Yang kedua adalah hijabah ini adalah penjaga pintu. Kemudian ada sekretaris. Kalau sekarang seknek misalnya sekretaris negara, ada sekretaris kabinet dan seterusnya. Ada polisi. Polisi ini untuk menjaga keamanan di dalam. Ada kehakiman, ada pasukan perang. Capaian dari peradaban Islam pada ilmu pengetahuan, di sana berkembang ilmu tafsir, kemudian ilmu hadis, ilmu fikih, tata bahasa, dan juga ada gerakan menulis buku. Nah, gerakan menulis buku ini, siapa yang bisa mengarang buku, maka bukunya itu ditimbang dengan emas. Kalau ada seandainya pemerintah kita yang melakukan gerakan menulis buku ini, siapa yang bisa menulis buku akan diberikan hadiah. Itu luar biasa. Dan itu yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah di kota Baghdad. Jadi di kota itu tidak hanya sekedar mempertahankan wilayah seorang tentara, tetapi gerakan kecendekiawanan kalau bahasa sekarang itu sangat dikembangkan di sana karena setiap orang didorong untuk melakukan menulis buku. Kemudian selanjutnya adalah menerjemahkan ilmu pengetahuan. Artinya ilmu-ilmu yang ada di barat kemudian ditransfer, diterjemahkan dalam bahasa Arab sehingga ilmu itu bisa dibaca oleh orang-orang Asia, orang-orang Arab. Ini juga ada ilmu kedokteran, ilmu astronomi, ada filsafat, ada sastra. Kita tidak terlalu banyak menjelaskan tentang ilmu pengetahuan ini karena kalau satu persatu kita bahas itu sangat panjang sekali. Apa capaian ilmu kedokteran, ilmu astronomi, filsafat, sastra pada masa dinasti Abbasiyah. Pertanyaan yang mungkin perlu kita lontarkan adalah apa menjadi faktor utama sehingga terjadi kemajuan peradaban Islam di Baghdad? Nah, ini pertanyaan yang mungkin nanti juga bisa kita diskusikan dan bisa kita kontekstualkan hari ini. Kalau kita mau maju, kalau kita mau menjadi negara yang memiliki peradaban tinggi, maka yang harus kita lakukan adalah memberikan layanan yang baik kepada para cendekiawan. Nah, ini. Jadi orang ilmuwan itu sangat dihargai sekali di Baghdad. Dan mereka disediakan satu dia sebagai warisan para nabi. Sehingga karena mereka diberikan layanan yang baik, maka motivasi untuk menuntut ilmu dan mengembangkan ilmu mereka itu sangat pesat sekali. Mereka mendapatkan penghargaan. Kalau kita bisa katakan bahwa seorang cendekiawan pada abad ke-19 itu memiliki posisi yang sangat tinggi dibandingkan profesi-profesi yang lainnya. Yang kedua, memberikan kebebasan berpikir dan berdebat. Jadi tidak tidak dibatasi orang untuk berpikir. Maka pada saat itu berkembanglah ilmu filsafat di sana. Dan juga melakukan diskusi, dialog, dinamika antar satu orang dan orang yang lainnya itu diberikan sarana, instrumen agar mereka terus melakukan penelitian, pengembangan keilmuan. Yang ketiga adalah terdapat banyak kejadian yang membutuhkan penelitian. Ada peristiwa-peristiwa tertentu, misalnya ada penyakit taun, itu akan melahirkan banyak para peneliti-peneliti. Misalnya dalam keagamaan, ada persoalan-persoalan baru dalam konteks keagamaan sehingga mengharuskan adanya ijtihad baru. Yang keempat adalah ada pengaruh kebudayaan asing. Jadi kita juga harus mengakui bahwa peradaban kemajuan peradaban Islam itu ada juga pengaruh dari kebudayaan asing. Yang selanjutnya berdirinya sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Jadi Baghdad
saat itu sudah menjadi kota pendidikan, di mana banyak sekolah-sekolah pendidikan dan perguruan tinggi sebagai pusat penelitian juga menjamur pada saat itu. Yang tidak kalah pentingnya adalah banyak berdiri perpustakaan-perpustakaan sebagai tempat untuk membaca, menulis, meneliti, dan seterusnya. Ini faktor-faktor kemajuan dari peradaban Islam pada masa itu. Apa yang menjadi faktor keruntuhan kota Baghdad? Ini yang mungkin harus kita diskusikan. Sejarah keruntuhan Baghdad. Ini sumber. Jadi pertama adalah persaingan antar bangsa. Ini tentunya perlu kita ketahui bahwa persaingan antar bangsa ini adalah persaingan di mana Islam pada saat itu memang berhadapan dengan kaum salib misalnya, sehingga serangan-serangan itu kemudian membuat lemah. Dan persaingan antar bangsa inilah kemudian membuat banyak berdiri mulkun tawaif. Mulkun tawaif itu artinya adalah kerajaan-kerajaan kecil. Dan pada satu waktu kerajaan-kerajaan kecil ini menguasai Abbasiyah. Misalnya dinasti Buaihi itu pernah menguasai dinasti Abbasiyah. Maka ketika masa kegemilangan itu adalah murni pengaruh dari Persia, maka setelah itu kerajaan atau dinasti Abbasiyah ini sudah dipengaruhi oleh dinasti Seljuk, oleh negara-negara lain. Kemudian yang kedua adalah kemerosotan ekonomi. Kemerosotan ekonomi ini adalah karena pada saat itu raja khalifah itu sudah tidak lagi fokus untuk mengembangkan kerajaan ini. Dia hidup mewah, foya-foya, bahkan dikatakan bermabuk-mabukan. Itu satu sisi yang membuat dinasti ini menjadi lemah. Kemudian selanjutnya konflik agama. Konflik agama ini macam konflik baik antara Islam dan Kristen maupun konflik ideologi antara Syiah dan Sunni. Yang terakhir adalah ancaman dari luar. Ancaman luar ini artinya adalah ancaman dari serangan dari dari bangsa Hulukuhan, di mana Genghis Khan dan keturunannya itu berambisi sekali untuk meruntuhkan dinasti ini. Maka ketika Genghis Khan meninggal, digantikan oleh anak dan cucunya bernama Hulukuhan, mampu kemudian menaklukkan kota Baghdad ini. Kota Baghdad ini sangat sulit sekali ditembus oleh Hulukuhan. Namun ada seorang menteri yang berkhianat. Dia mengatakan bahwa saya sudah bertemu dengan Hulukuhan dan dia bisa untuk berdamai dengan kita, dan dia akan menikahkan antara putrinya dengan anak laki-laki dari khalifah. Maka kemudian karena percaya kepada menteri, maka keluarlah khalifah ini keluar dari benteng dan menemui Hulukuhan. Ternyata Hulukuhan membunuh seluruh orang yang ada di sana. Dalam kisah lain kita melihat bahwa pada saat itu memang masyarakat dan para tentaranya itu mental mental penakut. Dikatakan ada satu orang perempuan, wanita Hulukuhan itu, orang Mongol itu bisa membunuh 50 tentara laki-laki Abbasiyah. Begitu luar biasanya ambisi Hulukuhan dan tentaranya untuk membunuh dan menaklukkan Islam. Dan dia tidak hanya sekali menaklukkan, tapi membunuh, hanguskan peradabannya. Masjid-masjid dia bakar, dia runtuhkan, perpustakaan dia bakar, buku dia bakar, dia buang ke Sungai Tigris. Maka pada saat itu dikatakan Sungai Tigris berubah warnanya menjadi hitam. Nah, namun pada saat itu, Ustazah rahimakumullah, Hulukuhan ini
terus dia melakukan penaklukan sehingga dia bertemu dengan pasukan Al-Qutus, sehingga kemudian di Ainun Jalut itu pasukan Huluguhan ini ditaklukkan dan mereka kembali ke wilayah wilayah Baghdad. Dan karena peradaban Islam itu sudah tinggi dan besar, maka peradaban dinasti atau tentara Huluguhan itu suatu waktu dia bisa menjadi Islam, menjadi dinasti Ilkhaniyah. Nah, maka disinilah berlaku teori ketika kebudayaan kecil masuk ke kebudayaan besar, maka kebudayaan besar itu akan makan kebudayaan kecil. Nah, berlaku juga dengan tentara dan pasukan Huluguhan. Dia pada awalnya adalah menganut agama Samawi, menyembah langit, bintang. Kemudian raja keduanya dia Kristen, raja ketiganya masuk Islam, kemudian ditangkap, dibunuh. Raja keempatnya Hindu, selanjutnya Islam, dan terusnya adalah Islam. Jadi kerajaan yang meruntuhkan dinasti Abbasiyah, dan bahkan dikatakan oleh para sejarawan bahwa Huluguhanlah yang meruntuhkan peradaban Islam. Tapi kemudian karena Islam itu sudah menjadi besar, sehingga mampu mengubah, mewarnai dinasti Ilkhaniyah menjadi dinasti Islam. Lantas setelah itu apakah masih ada peradaban Islam? Ada. Tapi sudah tidak sebesar, tidak sekuat, tidak seluas Abbasiyah. Ada 3 nanti kita bisa bahas, ada Turkus Utsmani, ada Moghal, ada Safawi. Selanjutnya setelah kita membaca kehebatan Baghdad dan keruntuhan Baghdad, apa harapan kita setelah membaca sejarah tentang peradaban Islam ini? Apakah hanya menjadi nostalgia kita, wah hebat Islam pernah berkuasa selama 600 tahun, memimpin dunia, memimpin peradaban, memimpin kecendekiawanan misalnya. Apakah sekedar itu? Apa peran kita sebagai Muslim ingin meraih kembali peradaban Islam? Nah, ini perlu ditanyakan sendiri. Apakah kita punya semangat, punya keinginan untuk membangkitkan peradaban Islam itu dalam konteks yang berbeda? Nah, ini harapan kita ketika membaca peradaban Abbasiyah ini. Kemudian pertanyaan itu dijawab oleh Profesor Dr. Raghib Ashirjani. Beliau mengatakan bahwa kalau kita punya cita-cita, punya keinginan untuk mengembalikan peradaban Islam itu, maka kata dia, kembali kepada pemahaman Islam yang komprehensif. Jangan pemahaman kita itu separuh-separuh. Pahami Islam secara komprehensif, bahwa Islam adalah agama, bahwa Islam adalah ritual, bahwa Islam adalah ekonomi, Islam adalah politik, Islam adalah sains dan teknologi misalnya. Kemudian yang kedua, kata Raghib Ashirjani, mencurahkan segenap kemampuan untuk mempelajari dan memahami sumber kita. Jadi tidak cukup hanya sekedar membaca satu buku kemudian kita bercita-cita untuk membangun peradaban, tidak cukup. Tidak cukup hanya sekedar membaca menjadi sarjana misalnya, menjadi magister, menjadi doktor, tidak cukup untuk mencurah. Kita harus memeras kemampuan maksimal kita untuk kemudian mempelajari, memahami sumber kita, bagaimana cara-cara peradaban kita itu bisa bangkit. Kemudian yang ketiga adalah menyampaikan fakta sejarah lengkap dan kekayaannya ke penjuru dunia. Jadi sejarah kita itu harus kita pelajari secara lengkap, dan itu perlu kita sampaikan ke penjuru dunia. Kita sampaikan kepada orang-orang yang orang-orang yang selalu negatif terhadap Islam, bahwa Islam pernah memimpin dunia. Bahwa ketika Islam memimpin peradaban, semua orang merasa aman. Agama Hindu, Buddha dan seterusnya, Islam itu dia kemudian memberikan bantuan kepada gereja-gereja untuk dibangun, memberikan bantuan kepada pastor-pastor untuk melakukan kemampuan meningkatkan pendidikannya, dan mereka merasa aman.
Maka sangat salah sekali kalau seandainya ada yang berpendapat bahwa ketika Islam berkuasa, maka Islam akan membunuh, akan menjatuhkan, akan menjadi ancaman bagi dunia. Sebagaimana orang mengatakan, orang yang benci kepada Islam mengatakan dunia akan damai tanpa Islam. Itu sangat salah dan ahistoris sebenarnya. Kemudian ada seorang pakar seorang tentara ini mempelajari Islam, kemudian dia mengatakan mereka kaum muslimin seperti hujan yang menyuburkan tempat dimanapun mereka berada. Jadi kita ini seperti hujan, kata Wadli. Sungguhnya masa kehidupan Eropa berasal dari jerih payah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahwa Eropa itu berjaya karena jerih payah para sahabat. Mereka telah membawa Islam untuk menyalakan kebudayaan. Jadi Islam ke Eropa itu untuk menyalakan kebudayaan, di mana Eropa sebelumnya tenggelam dalam gelapnya abad pertengahan. Bapak Ibu, para asatidz dan asatizah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan sedikit pengetahuan tentang kota Baghdad, dan saya sangat mengharap ada masukan, ada sumber-sumber terbaru yang Bapak Ibu baca sehingga pertemuan diskusi kita ini ada dialog, ada saling memberi, ada saling memberikan informasi sehingga memperkaya pengetahuan kita tentang sejarah Islam. Mungkin itu, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan tadi Pak Dr. Sudarman. Ya, izin kita bacakan yang pertama dari Pak Firman Arif. Hegemoni Abbasiyah dalam berbagai bidang dinilai berkontribusi dalam peradaban selanjutnya. Adakah negara dalam masa sekarang yang dianggap menyamai hegemoni tersebut? Kalau kita lihat ya, sekarang bagaimana perlakuan negara terhadap berbagai agama, itu rasanya tidak kita temukan, di mana pada saat yang sangat menarik bagi saya itu adalah ketika Khalifah Al-Mansur itu sangat perhatian sekali dengan agama-agama lain. Misalnya gereja-gereja dia bangun, kemudian para pendetanya diberikan fasilitas yang luar biasa. Semua agama pada saat itu merasa aman, nyaman dengan Abbasiyah ini. Demikian juga dengan etnis. Seluruh etnis pada saat itu, baik etnis Persia, Arab, Turki, bahkan ada yang berasal dari daerah lain, tidak ada stratifikasi sosial yang sangat tinggi. Yang boleh menjadi pemimpin itu adalah orang Quraisy. Al-immatu minal Quraisy misalnya. Pemimpin itu harus dari Quraisy. Itu hadis yang sering disampaikan oleh pada masa itu. Nah, tapi pada masa Abbasiyah itu semua orang boleh menjadi pemimpin. Maka pada saya itu ada pemimpinnya berasal dari Saljuk Turki, ada yang berasal dari Persia. Artinya tidak ada pembedaan. Semua orang punya hak untuk berpolitik. Al-Wa'lam ya, saya belum menemukan apakah ada, kalau Bapak Ibu mendapatkan informasi bahwa ada negara yang tidak diskriminasi terhadap satu agama, satu ras, itu sangat luar biasa. Di Amerika saja itu masih tinggi antara orang putih dan orang hitam. Itu diskriminasinya sangat tinggi sekali. Nah, itu saya belum menemukan Pak Dayat tentang apakah ini karena saya kurang mendapatkan informasi atau tidak ya, sehingga saya dapat menyimpulkan bahwa belum ada negara yang mampu menyamai dinasti Abbasiyah ini. Sejauh mana peradaban yang pernah diukir oleh dinasti Abbasiyah memberikan pengaruh Islam pada saat ini? Kalau kita melihat sejarah dunia, Islam itu menyelamatkan peradaban dunia. Jadi ada peradaban sebelum abad pertengahan, kemudian abad pertengahan itu peradaban yang sebelumnya ada peradaban Yunani,
kemudian Romawi. Nah, pada saat itu kemudian masa di mana abad pertengahan itu Eropa mengalami kegelapan. Maka Islam mengambil menjembatani peradaban itu. Terjadilah keilmuan yang di Barat itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sehingga dipelajari dan dikembangkan oleh ilmuwan Islam. Nah, ketika Baghdad runtuh, maka kemudian Eropa sudah mulai muncul pada masa Renaissance atau Afkarung, masa pencerahan. Pencerahannya itu diilhami dari peradaban Islam. Maka terjadilah sebaliknya transfer keilmuan dari timur ke Eropa, ke Barat. Jadi keilmuan Barat itu, kalau kita lihat sejarah, adalah pengaruh dari keilmuan timur sebelumnya. Jadi berkembangnya pada masa Renaissance di Barat, di Eropa itu karena pengaruh keilmuan dari timur. Misalnya sekarang masih dipergunakan tokoh-tokoh ilmuwan Islam dalam bidang kedokteran masih dipergunakan. Kemudian Ustadz Sulhan, ini guru saya ini. Sejauh mana peradaban madu dan memberikan Ustadz Sulhan tadi ya. Kemudian faktor yang dari Pak Firman Arif, faktor-faktor yang mendegradasi dominan Abbasiyah hingga kejatuhannya. Bisakah dianggap sama dengan NKRI yang nilai kalah rivalitas dengan negara lain, kemerosotan ekonomi yang menghantui NKRI, terutama dalam masa pandemi? Mohon komentarnya. Jadi di Abbasiyah itu simbol kekhalifahan itu tidak pernah digaduh, tidak pernah direbut. Yang ada hanyalah mereka ingin mendominasi kekuasaan. Sangat banyak sekali mulkut tawaif pada saat itu, kerajaan-kerajaan kecil. Ada dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah di daerah Mesir. Itu juga menganggap bahwa dia khalifah. Ada dinasti Umayyah Timur, Umayyah yang ada di Eropa, misalnya. Itu juga punya pengaruh. Jadi kerajaan-kerajaan kecil yang ada di daerah dinasti Abbasiyah itu dia tidak mengganggu otoritas khalifah. Dia menghargai dan menganggap ini adalah simbol khilafah. Namun yang terjadi adalah ketika pemimpin ini, khalifah ini tidak lagi memberikan pengawasan, pengontrolan, dan pengarahan kepada dinasti Tawaif itu. Dia hidupnya hanya tergantung kepada upeti-upeti dari raja-raja kecil yang ada di wilayahnya. Dia tidak pernah dia memperhatikan lagi bagaimana perkembangan perdagangan. Nah, karena apa? Karena dia sibuk dengan kehidupan dunianya. Artinya tidak piawai dalam mengelola negara. Bahkan ada yang tidak sampai umur balik itu sudah menjadi khalifah. Karena memang kelemahan sistem monarki absolut itu adalah raja itu atau kuasa itu diwariskan, itu kelemahannya. Sehingga kalau tidak ada generasinya yang layak, maka orang yang baik pun bisa diangkat menjadi khalifah pada saat itu. Jadi bagaimana dengan NKRI di masa pandemi ini? Saya tidak bisa menjelaskan apakah pola kemerosotan ekonomi NKRI ini sama dengan pola kemerosotan dinasti Abbasiyah. Saya tidak terlalu punya pengetahuan yang cukup untuk menjelaskan ini. Kemudian Susi Susanti melihat faktor keruntuhan Baghdad
dari segi kemerosot ekonomi, apakah kemerosot ekonomi itu masih dirasakan sampai saat ini oleh masyarakat Kota Baghdad tersebut? Kemudian bagaimana peran pemerintah dalam menyikapi kemerosotan tersebut? Apakah masyarakat tetap bertahan hidup dengan keadaan ekonomi yang merosot? Apakah pemerintah memberikan didikan mandiri untuk agar masyarakat dapat bertahan hidup? Ini banyak pertanyaan ini. Saya lebih cenderung mengatakan bahwa faktor ekonomi itu bukanlah faktor dominan dalam keruntuhan dinasti Abbasiyah. Yang dominan itu adalah serangan pelubuhan ke Kota Baghdad. Itu paling dominan. Sebenarnya faktor ekonomi itu bisa diselesaikan ketika ada seorang khalifah yang punya kompetensi menjadi pemimpin. Namun belum cukup untuk mendapatkan pemimpin itu, datanglah huluguhan meruntuhkan dan menghancurkan Kota Baghdad dan membunuh seluruh keluarga dan tanpa sisa. Jadi faktor utama keruntuhan dinasti Abbasiyah itu bukan ekonomi, tapi adalah faktor serangan huluguhan ke Kota Baghdad. Adapun ekonomi itu adalah faktor pendukung. Saya tidak punya pengetahuan juga bagaimana apakah ada pemerintah memberikan didikan mandiri. Dan kita katakan bahwa pemerintah khalifah pada saat itu tidak terlalu peduli terhadap rakyat gitu. Mereka hidup dalam foya-foya karena hidup dari mendapatkan upeti dari raja-raja kecil. Ini mohon tambahan penjelasan tentang Bani Buaihi, Ustaz. Bagaimana jika kecil ini menguasai kerajaan besar? Kerajaan Buaihi ini kerajaan Buaihi ini adalah salah satu kerajaan yang pernah mendominasi di dinasti Abbasiyah. Ada yang mengatakan bahwa dinasti atau Bani Buaihi ini adalah beraliran Syiah. Ada yang mengatakan dia netral. Bagaimana dia menguasai kerajaan besar? Dia karena rajanya lemah dan sistem pemerintahan pada saat itu sudah mulai merosot, maka dinasti Buaihi ini kemudian melakukan penguasaan aset-aset negara pada saat itu. Dan dialah yang menjadi bukan penguasa, dialah yang mengarahkan khalifahnya. Artinya khalifah tunduk kepada dia, tunduk apa yang dikatakan oleh Bani Buaihi ini akan diikuti. Dan Bani Buaihi ini tidak terlalu luas kekuasaannya, karena banyak sekali dinasti-dinasti lain atau bani-bani yang lain yang mandiri, yang tidak berada dalam kontrol secara langsung dinasti Abbasiyah. Jadi kalau bisa dikatakan ini sebagai negara serikat saja, dia menguasai khalifah tapi tidak tunduk kepada khalifah seluruhnya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya tentang dinasti atau Bani Buaihi ini bisa kita jelaskan dalam momen lain. Dalam beberapa sumber kita baca pada masa periode ketiga Bani Abbasiyah, dinasti Abbasiyah di bawah kekuasaan Buaihi, dan pada masa periode 3 di bawah kendali Bani Saljuk. Ya, kita kalau kalau kita jelaskan di sini bahwa kerajaan Abbasiyah itu mengalami beberapa dikuasai oleh beberapa bani bani. Misalnya kalau kita lihat periode pertama itu adalah periode emas yang saya sebutkan tadi, di mana dasar-dasar fondasi peradaban Islam itu dibangun. Kemudian adalah periode kedua masuknya bangsa Turki. Jadi pada saat itu bangsa Turki sudah menjadi mendominan di sana, dan bahkan bangsa Turki ini mampu menguasai dinasti Abbasiyah. Yang ketiga adalah periode para amir. Periode amir ini maksudnya adalah ada banyak dinasti-dinasti yang sudah mengaku sebagai khalifah,
Misalnya dinasti yang Umayyah yang ada di Eropa, kemudian Fatimiyah dan seterusnya. Periode ketiga baru adalah masuknya Bani Buwaihi. Ini pada tahun 1946 sampai 1056 Masehi. Selanjutnya baru kemudian periode keempat masuknya bangsa Saljuk. Jadi negara ini atau dinasti ini sangat welcome terhadap seluruh bani, seluruh etnis ya. Tidak tidak dipangkas hak-hak politik dari berbagai wilayah itu. Selanjutnya ingin bertanya Ustaz, apakah ada faktor internal yang menyebabkan runtuhnya Baghdad ini Ustaz? Dan apakah persamaan faktor yang terjadi Baghdad saat keruntuhan Baghdad itu? Oh, ini banyak kaitan Indonesia ya. Saya mengatakan tadi sebenarnya banyak analisis tentang keruntuhan dari dinasti ini. Ada yang mengatakan bahwa salah satu faktor internal dari keruntuhan dinasti ini adalah pertama kezaliman para khalifahnya, para pimpinannya. Misalnya, ini kalau kita melihat secara politik saya katakan tadi ya, bahwa ketika khalifah pertama menjadi khalifah itu seluruh dinasti Umayyah itu dibunuh, seluruh keluarganya. Nah itu kan dalam skala konteks Islam kita kan tidak mungkin. Barang siapa membunuh saudaranya tanpa alasan yang kuat maka keluar dia. Misalnya pada masa dinasti DC Al-Mansur misalnya itu banyak juga melakukan pembunuhan. Jadi itu yang kedua adalah faktor internal sehingga runtuhnya dinasti Abbasiyah itu adalah mereka sudah menyimpan dari ajaran Islam. Nah, itu banyak raja-rajanya itu khilafahnya itu sudah tidak sesuai dengan Islam. Selanjutnya banyaknya negara-negara kecil memerdekakan diri, sudah tidak lagi ada kaitan dengan dinasti Abbasiyah. Ketika Huluguhan datang, tidak ada satupun dinasti yang membantunya, menolongnya. Jadi dinasti ini sudah hampir hancur sebenarnya ketika Huluguhan datang. Kalau kuat, pasti Huluguhan tidak akan mampu untuk menaklukkan dan menghancurkan kota Baghdad ini. Bagaimana dengan Indonesia? Saya tidak tahu dengan Indonesia ini. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah juga akan untuk alam bisawab? Ya silakan Pak Dayat. Ini pertanyaan yang sudah saya jawab. Kalau ada jawaban lain, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Sudarman penjelasan atau tanggapan dari beberapa penanya dari peserta kita pada malam hari ini. Dan tentu saja Bapak Ibu semua kita bisa memperkayanya lagi dengan diskusi kita. Insya Allah kita masih ada waktu di sesi kedua ini. Sesi pertama ini sudah alhamdulillah ada beberapa pertanyaan yang cukup menarik ini terkait dengan kajian kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu kita persilahkan ya. Jadi bisa Bapak Ibu boleh di kolom komentar atau chat dan bisa juga langsung bertanya kepada narasumber kita. Kita persilahkan Bapak Ibu di sesi kedua ini. Barangkali ada yang mau bertanya atau ada yang pengen mempertajam diskusi kita. Mungkin ada perspektif lain dari Bapak Ibu semua. Kita persilahkan Bapak Ibu. Kalau belum ada pertanyaan mungkin kita minta ini Dr. Sudarman. Tadi kan baru 30 menit ini pengantar semacam pemantik diskusi kita pada malam hari ini. Dan terima kasih ada beberapa pertanyaan tadi dan kita berikan waktu di sesi kedua ini kepada Dr. Sudarman mungkin mempertajam kajian pada malam hari ini. Silakan Pak Dr. Sudarman. Baik, saya lebih memperdalam tentang
penyebab-penyebab keruntuhan ini. Sebab setiap sejarawan itu berbeda menganalisis tentang penyebab keruntuhannya. Tetapi mereka sepakat pada satu penyebab, yaitu serangan bangsa Mongol Huluhan ke kota Baghdad. Namun ada beberapa sejarawan yang melakukan analisis bahwa keruntuhannya itu penyebabnya internal yang paling karena kondisi internal yang sangat rapuh sehingga sangat mudah sekali Huluhan meruntuhkan kota ini. Salah satu sejarawan yang mengatakan bahwa terjadinya kemunduran peradaban Islam di masa dinasti Abbasiyah ini adalah banyaknya dinasti-dinasti yang memerdekakan dari Baghdad. Ini banyak sekali kita temukan karena kekuasaan raja itu sudah tidak lagi menakutkan atau memberikan kontrol. Mereka bebas saja berkuasa. Mereka hanya sekedar memberikan upeti, maka sudah dianggap mereka tunduk kepada dinasti Abbasiyah. Ada minimal saya melihat di sini ada 5 dinasti yang melepaskan diri dari dinasti Abbasiyah yang bisa kita kategorikan sebagai dinasti yang dipengaruhi oleh suku. Misalnya yang pertama adalah dari bangsa Persia. Ini ada dinasti Tahiriyah di Khurasan, dinasti Safariyah di Pars, Samaniyah di Transoksania. Kemudian ada dinasti Buaihiyah yang bahkan menguasai Baghdad. Ini dinasti Buaihiyah ini adalah berasal dari dinasti Persia. Adapun dinasti yang berbangsa Turki itu ada Tuluniyah di Mesir, Iksidiyah di Turkistan, ini Turki ya. Kemudian Ghaznawiyah di Afghanistan. Kemudian dinasti Seljuk dan cabang-cabangnya. Jadi dinasti Seljuk ini punya cabang-cabang di beberapa wilayah. Kemudian adalah yang berbangsa Kurdi. Nah, ini bangsa Kurdi juga melakukan membebaskan diri dari pengaruh Turki, dari pengaruh Baghdad. Misalnya Al-Barzukani, Al-Ayubiyah. Demikian juga dengan berbangsa Arab, ada Idrisiyah di Maroko, Aglabiyah di Tunisia, Dulafiyah di Kurdistan, Alawiyah di Tabaristan, dan seterusnya. Ini faktor pertama. Faktor kedua adalah perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Jadi di pusat pemerintahan di Baghdad itu terjadi perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan itu bukan untuk merebut khalifah, karena khalifah itu adalah gelar keagamaan yang sakral yang tidak bisa diganti. Ada kriteria tertentu orang menjadi khalifah, sehingga dinasti Buaihiyah itu tidak berani dia untuk menggantikan khalifah karena dia tidak punya syarat. Dia tidak punya silsilah dengan nabi. Ini kan seluruhnya adalah khalifah itu berasal dari keluarga nabi, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, terjadinya kemerosotan dalam kekhalifahan ini adalah terjadinya perang salib. Perang salib juga merupakan faktor yang mendukung terjadinya keruntuhan dinasti Abbasiyah ini. Mungkin itu tambahan dari
saya tentang keruntuhan dinasti Abbasiyah. Namun yang terpenting bagi kita adalah bukan bicara tentang keruntuhannya, adalah bicara bagaimana peradaban ini pernah memimpin dunia selama 600 tahun, di mana seluruh pengetahuan itu berpusat di Baghdad sebagai kota ilmu pengetahuan pada saat itu. Orang Eropa, orang Persia, orang Asia itu berdatangan ke Baghdad untuk belajar ilmu pengetahuan. Di samping itu juga di dinasti-dinasti kecil itu juga memiliki pusat-pusat peradaban keilmuan. Misalnya dinasti Fatimiyah di Mesir melahirkan Universitas Al-Azhar, Kairo, itu kan sampai hari ini menjadi pusat pengetahuan Islam di dunia. Sampai hari ini kita juga banyak menemukan pengaruh dinasti Abbasiyah ini terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Nah, ketika dinasti ini runtuh, maka sebenarnya peradaban Islam itu dikatakan oleh para sejarawan itu sudah hilang, sudah habis. Yang Turki Utsmani, Mughal, Safawi setelah itu adalah sisa-sisa dari peradaban Islam itu. Walaupun nanti akhir keruntuhan Turki Utsmani itu adalah di mana hilangnya kekhalifahan pada abad ke-19. Jadi kalau kita lihat dari abad ke-7 sampai abad ke-20 misalnya, itu sangat panjang Islam punya pengaruh. Dan setelah adanya kolonialisme, di mana negara-negara Islam sudah diarahkan menjadi negara-negara sesuai dengan wilayahnya masing-masing, maka Islam sebagai kekhalifahan itu tidak punya pengaruh lagi. Dan sampai hari ini kita tidak bisa menemukan bagaimana mempersatukan umat Islam dunia ini. Mungkin itu Tadayat yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih Pak Dr. Sudarman. Ini mungkin menarik ini topik kita ini ya. Dan ini sepertinya ada yang ingin menanggapi dari Ustadz Muhammad Ridho Nur. Ini Ustadz kita. Silakan Ustadz. Udah angkat tangan tadi Ustadz nampaknya. Silakan Ustadz. Assalamualaikum. Mau nanya, apa ada bukti sejarah hubungan Abbasiyah atau Muawiyah dengan Islam di Nusantara, Ustaz? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua pertanyaan, Ustaz, bisa jelaskan di zaman atau dinasti mana Islam masuk ke Islam Nusantara ini? Jadi apakah Islam ini masuk di zamannya dahulunya Hindu, atau memang Islam ini lebih dahulu masuk ke Indonesia gitu, Ustaz? Jazakallah, Ustaz. Pertanyaan, Ustaz. Makasih banyak, Ustaz. Berat tanya Pak Ridho ini. Ya. Soalnya Pak Ridho ini uji. Kau nggak cuma pertanyaan murni ini, betul. Pertanyaan murni, Ustaz. Pertanyaan murni. Ya, murni pertanyaan nih. Iya. Ya, pertama Ustaz, kita harus lihat sumber lokal. Sumber lokal ini naskah-naskah. Naskah ini sebenarnya ditulis pada abad 19, abad ke-20 paling tua. Namun dalam historiografi lokal ini kita mengambil semangatnya. Misalnya dalam naskah Tambo di Palembang itu diceritakan bahwa sudah datang pedagang-pedagang Arab ke Palembang. Diperkirakan itu pada abad-abad ke-10, ke-11 ya. Abad 10-11 itu kan berarti itu pada masa Abbasiyah. Datang pedagang Arab, kemudian ada anak raja tertarik untuk
pergi berkeliling satu atau dua satu tahun lah, karena pada saat itu kan pelayaran itu mempergunakan pakai layar ya, bukan pakai mesin, jadi tergantung kepada angin. Nah, pada bulan Juli sampai Desember itu angin dari timur menuju ke barat, sehingga bulan Juli itu dia berangkat ke daerah barat, termasuk ke adalah daerah Mekah. Nah, ikutlah pedagang ini, anak raja ini, dan kemudian dia di sana sampai setahun 2 tahun di sana belajar, sehingga dia masuk Islam. Maka dia pulang ke Palembang dan dia menyebarkan Islam di kalangan keluarga, dan ketahuan oleh raja, maka dia diusir oleh raja dari kerajaan Palembang itu dan melakukan pelayaran, dan saya itu dia terdampar di pantai barat Sumatera. Letaknya itu adalah di daerah Indrapura. Itu sumber lokal yang pertama. Sumber lokal kedua itu Tambok Raja Indrapura juga menyatakan bahwa ada seorang raja, Kelumansah namanya, dia pergi menuntut ilmu dengan mempergunakan sejadah, terbang dia dalam bahasa terbang sampai ke Arab, dia belajar dan bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, ini sebenarnya dalam histografi cerita ini mungkin banyak mitosnya. Nah, namun dalam histografi itu kita bisa mengambil semangat, bukan mengambil fakta tentang bagaimana mereka pergi ke sana, tapi semangatnya itu bahwa Islam di Nusantara itu punya silsilah hubungan kuat dengan Islam yang ada di Timur Tengah atau di Arab pada saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat sumber-sumber lain, misalnya dalam bukunya Onggang, Tuan Kurau misalnya, itu mengatakan bahwa pada masa dinasti Fatimiyah, raja atau tentara dinasti Fatimiyah itu sudah melakukan penaklukan ke Perlak. Di Perlak, jadi Perlak ditaklukkan, diislamkan Perlak. Setelah itu dia melakukan perjalanan penaklukannya di pantai timur Sumatera. Sampailah kemudian ke daerah pantai timur Sumatera, daerah Riau. Kemudian di sana mereka melakukan Islamisasi. Nah, ini pernyataan Onggang tentang Islam di Nusantara. Namun kalau kita lihat arkeologisnya, data arkeologis yang paling tua kedatangan Islam ke Nusantara itu adalah makam Fatimah binti Maimun di Gresik. Itu pada abad ke-11 Masehi. 1028 nggak salah. Nah, itu adalah dia orang Gujarat, perempuan Gujarat yang melakukan penyebaran Islam di daerah Gresik. Nah, ada yang mengatakan bahwa ini bukan orang Gujarat asli, tapi adalah orang dari Arab yang singgah di Gujarat, kemudian melakukan perjalanan ke Nusantara. Itu abad ke-10. Abad ke-10 kan berarti pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, jadi saya mengatakan bahwa pasti ada hubungan yang kuat antara Islam di Nusantara dengan Abbasiyah pada abad ke-10 atau ke-9 Masehi. Namun apakah hubungan itu langsung atau tidak? Karena para pedagang-pedagang itu biasa melakukan Islamisasi di sekitar pantai. Misalnya kalau mereka melakukan perdagangan dari daerah Persia, maka dia akan melakukan singgah dulu di daerah India, Gujarat, kemudian singgah ke India dan seterusnya.
apakah yang datang ini orang India atau orang Islam, orang-orang Arab yang datang ke India kemudian melanjutkan perjalanan ke Indonesia. Nah, kalau kita baca sejarah kerajaan Samudra Pasai itu kan berasal dari Arab, Syekh Yusuf namanya. Dia kemudian mengislamkan Pasai, yang dimana Samudra Pasai itu kan dua kampung, Samudra dan Pasai satukan jadi satu kerajaan. Ada sumber yang sudah saya cross check, misalnya sumber bahwa Ali bin Abi Thalib pernah datang ke Nusantara pada abad ke-7 abad Masehi ya. Setelah saya cek ternyata itu tidak punya alasan yang kuat, sumber yang kuat, karena pada tahun itu sedang ada perang Badar pada saat itu. Perang Badar Ali ikut. Nah, tidak mungkin dia pergi ke Nusantara pada saat itu. Katanya kan sampai ke daerah Demak dan seterusnya. Nah, demikian juga dan Hamka. Hamka kan mengatakan bahwa Islam datang di Nusantara itu pada abad ke-8 Masehi dengan adanya perkampungan Islam di daerah Barus. Nah, dari sumber-sumber itu saya ingin mengatakan bahwa Islam di Nusantara itu punya hubungan yang kuat dengan Islam yang ada di daerah Timur Tengah, terutama kekuasaan Abbasiyah, karena Abbasiyah berkuasa pada abad ke-9 sampai abad ke-12 atau 13 Masehi. Nah, jadi itu Ustaz. Ada tambahan Ustaz? Oke, makasih Pak Dokter. Silakan Bapak Ibu Ustadz juga boleh menanggapi ini. Tanya nih Ustaz. Yes. Ini ada istilah Gujarat ini, bisa jelas apa sejarah ini memang ada menerjemahkan dari India atau Gujarat ini dalam artian pedagang, mana yang sebenarnya teman? Apa Gujarat ini bangsa suku di India atau dalam artian pedagang-pedagang, mana yang benarnya? Silakan Ustaz. Yang alasan Gujarat ini adalah karena ada persamaan antara nisan yang ada di Nusantara dengan nisan yang ada di Gujarat. Misalnya nisan Fatimah binti Maimun itu ada kesamaan dengan nisan yang ada di Gujarat. Nah, bukan berarti apakah kesamaan itu bisa mengartikan bahwa orang-orang Gujarat yang datang ke Nusantara itu belum bisa disimpulkan. Bisa saja dipesan di Gujarat nisannya, karena pada saat itu Nusantara belum memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk membuat nisan sendiri. Nah, kalau Fatimah binti Maimun, tentu itu adalah orang Arab, Ustaz. Kalau dari segi namanya, Fatimah binti Maimun, nah itu dari Arab. Tapi nisannya sama dengan nisan yang ada di Gujarat. Nah, maka saya belum menemukan nama-nama Gujarat itu yang ada di Nusantara. Nah, maka teori Gujarat ini bisa lemah kalau hanya berdasarkan kepada artefaknya, tinggalan arkeologinya. Saya lebih cenderung mengatakan bahwa Gujarat itu hanyalah tempat persinggahan para pedagang, kemudian melanjutkan ke Nusantara pada abad ke-11. Ada temuan baru dari para arkeolog di mana pada tahun 2000 mengangkat kargo kapal di perairan Cirebon. Di situ ditemukan sebuah tulisan Al-Mulku Lillah, dan diuji labor bahwa tulisan Al-Mulku Lillah itu berasal pada abad ke-10 Masehi. Dan di kargo kapal itu ditemukan perangkat-perangkat lain. Ada di sana perangkat orang beribadatnya orang Kristen, ada orang Hindu. Jadi pada abad ke-10 itu para pedagang sudah datang ke perairan Cirebon untuk melakukan perdagangan, dan di dalamnya itu terdiri daripada ulama, daripada biku, biksu,
pastur dan seterusnya itu analisisnya Ustaz. Maka kalau kita mempergunakan teori Hamka bahwa Islam datang dari Arab langsung, dari Mekah langsung. Nah, itu Ustaz. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Dokter Sudarman. Ya. Kita jadi dapat tambahan wawasan yang luar biasa ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih buat Ustaz Ridho atas tanggapannya. Bapak Ibu sekalian, masih ada tanggapan barangkali? Oh ya, silakan. Ustaz Dr. Urwatul Uskut. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Baik, Ana ingin mengungkapkan apa yang terdapat dalam Ibnu Katsir ya, dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah beliau. Ungkapan yang menjadi pembelajaran bagi kita, sebagaimana ungkapan yang pernah ada, at-tarikhu yu'idu nafsahu. Sejarah itu akan berulang. Jadi kalau kita akan membuat peradaban, maka yang kita perlu tiru adalah apa cara peradaban yang pernah ada dahulu dan kemudian kita lihat. Adapun ketika Baghdad jatuh, ungkapan Ibnu Katsir dalam kitab beliau adalah tidak pernah terjadi dalam sejarah ya generasi yang begitu pengecut sehingga kaum muslimin dikumpulkan di sebuah tempat lalu dipenggal kepalanya satu-satu tanpa ada perlawanan. Ya, seperti ungkapan tadi, satu orang wanita Mongol bisa membunuh 50 orang laki-laki tanpa ada perlawanan. Padahal yang dipakainya hanya sebuah pisau saja. Jadi ini yang mungkin ya, kalau sebagian ahli sejarah yang mengungkapkan bahwasanya penyebabnya adalah internal umat Islam, maka ini menarik untuk dibahas. Sebab kenapa? Dengan kondisi kaum muslimin, itu rasa-rasanya berat untuk bisa difahami. Orang muslim itu tidak berusaha untuk melawan ketidakadilan atau sesuatu kesewenangan. Bahkan ini dengan menyerahkan kepalanya lalu dipenggal satu persatu tanpa ada perlawanan. Jadi mungkin itu saja, walaupun seperti yang dikatakan Pak Dr. Sudarman tadi, bahwasanya banyak sisi yang bisa untuk dilihat. Ya. Ada sisi ekonominya, ada sisi intervensi dari luarnya. Tapi kalau pembelajaran bagi kita, bahwasanya ketika umat jauh daripada nilai-nilai, yang timbul adalah sifat pengecut. Ya, yang timbul adalah sifat pengecut. Maka begitu juga, seandainya nilai-nilai itu yang kuat, maka kepengecutan itu biasanya akan hilang. Wallahualam, mungkin itu saja, karena ada ungkapan yang menarik dari Ibnu Katsir, mudah-mudahan juga ada manfaat. Wallahualam bishawab. Oke, baik. Terima kasih buat Ustaz Urwah yang sudah memberikan tanggapan. Silakan, barangkali masih ada Bapak Ibu. Kalau emang tidak ada, kita minta kesediaan Pak Dr. Sudarman membuat semacam closing statement dari kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti ada tambahan insight yang menguatkan kita terkait dengan pesan-pesan yang berharga dari runtuhnya Baghdad, gitu ya. Baik, terima kasih kita sampaikan kepada Ustadz Urwa, Ustadz Ridho yang telah memberikan tambahan terhadap materi ini. Yang penting bagi kita adalah mempelajari sejarah ini bukan untuk nostalgia saja, untuk mengenang bahwa kita pernah berjaya, tetapi pertanyaan yang paling besar yang harus kita jawab adalah apa tugas kita untuk mengembalikan peradaban Islam ini. Setiap kita punya tanggung jawab dan itu akan ditanyakan. Kalau seandainya kita tidak punya niat, tidak punya azam dan cita-cita untuk mengembalikan kejayaan Islam ini, nanti juga akan ditanyakan. Karena setiap kita, setiap umat Islam, individu kita ini punya kewajiban masing-masing dan kewajiban itulah yang harus kita tunaikan. Maka
mempelajari sejarah bukan hanya sebuah bacaan ketika kita akan tidur, biasanya seperti itu, tapi adalah bacaan yang wajib untuk dibaca. Maka mengapa di Petikin, di UIN, mata kuliah sejarah menjadi mata kuliah wajib untuk dipelajari oleh setiap mahasiswa yang kuliah di UIN? Karena dengan pengetahuan sejarah itulah kita bisa memiliki semangat, motivasi untuk belajar ilmu-ilmu lain dengan niat untuk mengembalikan kejayaan Islam ini. Mungkin itu, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Sudarman. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara ya. Ada yang mengatakan belajar sejarah itu lebih susah dibanding belajar eksak dan matematik gitu. Karena melupakan masa lalu itu lebih susah ketimbang mengkalkulasikan masa depan katanya. Tapi Bapak Ibu semua, saya percaya kita sepakat bahwa banyak hal menarik kalau kita belajar sejarah, dan insya Allah mudah-mudahan doakan dan dukung IKADI, support programnya, mudah-mudahan kita bisa merutinkan dan istiqomah 1 kali dalam 2 minggu merutinkan kajian ini dengan berbagai topiknya nanti. Dan insya Allah juga akan ada sambungan sejarah dalam versi yang lain nanti bersama Pak Dr. Sudarman dan mungkin tokoh-tokoh yang lain juga. Dan bisa jadi nanti Pak Dr. Sudarman bisa mempelopori mungkin studi tour ke Baghdad gitu ya. Mudah-mudahan IKADI bisa memfasilitasinya gitu ya. Masih corona ya. Urwah, pakai travel Urwah. Umrah plus Baghdad. Amin. Umroh plus Baghdad. Di sini ada Ustaz Urwah, ada Biro Travel Urwah Travel ya. Mudah-mudahan insyaallah. Amin. Tur sekaligus kita flashback. Iya, nampak tilas ya. Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih kebersamaan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dapat ilmu yang barokah, membawa kebaikan buat kita semua insya Allah. Mohon maaf bila ada yang kurang dalam sambutan dan pelayanan kami dalam kegiatan ini. Berikan masukan, mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik. Demikian, yang benar datang dari Allah, yang kurang karena keterbatasan dan kealpaan. Mari Bapak Ibu kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.